Kota Yogyakarta merupakan ibu kota dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta sendiri dibangun dengan tujuan sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, pariwisata, dan kebudayaan yang saling berasosiasi. Berdasarkan data BPS Kota Yogyakarta tahun 2022, penduduk yang ada mencapai angka sekitar 375.000 jiwa. Di dalam sebuah pemerintahan kota, pastinya tidak akan jauh dengan kata permasalahan yang ada. Di mana permasalahan di kota Yogyakarta sendiri salah satunya adalah permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan menjadi pokok bahasan pada mata kuliah ini. Di mana pada video ini kami akan menjelaskan secara singkat permasalahan-permasalahan yang ada di kota Yogyakarta, khususnya permasalahan lingkungan yang ada saat ini. Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka dan tempat tumbuh tanaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, secara tegas menentukan bahwa proporsi ruang terbuka hijau kota minimal 30% dari luas wilayah. Kecukupan ruang terbuka hijau di tiap kecamatan di kota Yogyakarta secara umum belum tercukupi. Pada pusat kota, ruang terbuka hijau tersebar secara linier, umumnya berupa ruang terbuka hijau publik seperti taman kota dan tempat rekreasi. Jumlah kendaraan bermotor Indonesia cukup besar. Kepolisian Republik Indonesia mencatat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 152,51 juta unit hingga 31 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 126,99 juta unit atau 83,27% diantaranya berupa sepeda motor. Sebanyak 19,31 juta kendaraan bermotor di Indonesia merupakan mobil penumpang. Kendaraan bermotor diyakini berkontribusi besar pada tingkat polusi udara. Polusi udara akibat kendaraan bermotor banyak dijumpai di perkotaan karena dampak buruk polusi udara akibat kendaraan bermotor banyak sekali. Maka kita sebagai masyarakat yang peduli akan lingkungan perlu adanya pengurangan polusi udara akibat kendaraan bermotor dengan cara menggunakan transportasi publik, menanam pepohonan hijau, serta mulai menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Aktivitas manusia selalu meninggalkan sampah, mulai dari sampah rumah tangga, pasar, limbah pabrik, atau sisa-sisa kegiatan produksi dalam industri. Seperti yang bisa kita lihat, tempat-tempat umum yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan, tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah, termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Penumpukan sampah tersebut harus diatasi dengan pengelolaan yang baik, karena jika tidak akan berdampak buruk bagi seluruh komponen kehidupan seperti hewan dan tumbuhan termasuk manusia. Dengan begitu, diperlukannya kegiatan pengelolaan sampah yang baik agar mengurangi terjadinya penumpukan sampah. Untuk meminimalisir permasalahan sampah, maka harus ada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Estetika lingkungan merupakan seni dan keindahan yang terdiri dari aspek keindahan yang terkandung di dalam pelestarian lingkungan, baik dari segi sosial, budaya, nilai dan perilaku yang didominasi oleh gaya hidup dan interaksi antar komponen di dalamnya. Di dalam lingkungan perkotaan, banyak sekali masalah yang terjadi, salah satunya adalah penurunan estetika lingkungan. Pada kota Yogyakarta, lingkungan perkotaan yang mengalami masalah penurunan estetika lingkungan dapat dilihat di wilayah alun-alun selatan Yogyakarta. Faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai estetika lingkungan pada wilayah alun-alun selatan Yogyakarta antara lain adalah banyaknya aktivitas yang terjadi di wilayah alun-alun seperti para pedagang
yang menjual berbagai makanan dan minuman, sehingga menyebabkan keindahan yang ada di alun-alun menjadi terganggu. Oleh sebab itu, dalam menjaga dan meningkatkan estetika lingkungan, diperlukan upaya-upaya seperti mengatur aktivitas yang terjadi di ruang lingkup alun-alun, menjaga kebersihan lingkungan dengan baik, pemanfaatan kembali bangunan-bangunan di sekitar alun-alun, dan mempertahankan nilai budaya yang ada di alun-alun selatan sebagai karakteristik bagian dari Keraton Yogyakarta. Di daerah aliran Sungai Kalijodo pernah mengalami banjir terparah pada tanggal 22 April 2015, Rabu petang, sejak pukul 19.30 sampai jelang tengah malam. Ancaman banjir ini bisa mengakibatkan 5 RT dari 2 RW kampung atau kemungkinan lebih bisa menjadi korban banjir di daerah Kalijodo. Nah, membuat banyak penduduk di kampung tersebut mengungsi, kehilangan harta benda mereka karena banjir tersebut memiliki tinggi hingga 1,5 meter.